Oke, selamat datang di Strategi Channel bersama kita. Saya Antonius Danar. Dalam program podcast kita hari ini kedatangan seorang kawan lama, senior juga. Ya, nama lengkapnya ada di sini. Ya kan? Nama lengkapnya di sini. Panggilannya Bung Bay. Ya kan? Bilang senior 98, dia salah satunya. Dibilang senior PP, mungkin juga termasuk PP ini pemuda Pancasila, bukan Pacific Place ya Bung Bay. Ya kan dia Lo mantan anggota ya? apa? Lo anggota ya Jakarta Anggota ya? ya. Kita anggota aja kita. Mantan Sekpil DKI Jakarta ya. Nah, gimana Bung Bay kabarnya? Baik, Ton. Sehat. Gitu. Alhamdulillah. Ente baik ya? Baik. Kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Bung Bay. Ya, Kan? siap. Kan kalau kemarin kritiknya Bung Bay kan, podcastnya serius-serius mulu, ya kan? Gimana kalau kita podcast obrolannya santai tapi berbobot, ya kan? Sersan lah ya, serius tapi Sersan. santai. Nah, artinya saya ingin juga melihat karena tadi latar belakang yang kita ceritakan bahwa Bung Bay adalah salah satu aktivis. Kita ingin bicara tentang pandangan aktivis terhadap kondisi Indonesia menjelang pemilu nih, ya kan? Karena mau nggak mau banyak di teman-teman kita aktivis ya sudah mulai ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung C, C. Tapi juga banyak juga yang akhirnya menjadi kelompok yang tidak mendukung satu yang lain, tapi menjadi pengamat politik, ataupun jadi pemerhati, ataupun mengambil langkah lain. Kira-kira menurut Bung Bay itu gimana sih? Ya kan? Tentang kira-kira aktivis yang seperti itu kayak gimana? Jadi serius Ton ngomongnya. Nah, ya santai aja. Ya. Temanya boleh serius, tapi obrolan santai. Ya tapi gini, kalau menurut pandangan gua, persepsi gua, setiap warga negara punya hak menentukan pilihan. Itu harus kita hargai dan kita respect terhadap pilihan-pilihan. Kalau bicara kondisi hari ini, terus terang saja, 2 periode kepemimpinan Jokowi, menurut gue ya, menurut gue pribadi, itu lebih baik lah. Artinya lebih baik ya? Lebih baik, walaupun masih ada persoalan-persoalan yang masih compang-camping. Khususnya persoalan korupsi. Terus indeks demokrasi yang juga turun kan gitu. Tapi bagaimanapun ini adalah efek dari kebebasan berserikat, berorganisasi dan kebebasan berbicara. Iya. Memang era ini kan semua orang bisa speak up. Pewarta masyarakat juga bisa menjadi pewarta dalam setiap aspek yang terjadi di ekonomi sosial politik. Jadi kebebasan inilah yang menjadi patokan bahwa kondisi hari ini bisa dilihat oleh banyak orang, oleh masyarakat kita baik di perkotaan maupun perdesaan, menjadi cerminan dari apa yang dilakukan pemerintah hari ini. Nah, persoalannya adalah kalau dulu bicara dulu, korupsi itu kan terpusat sama keluarga Cendana. Yeah. Kalau kita bicara korupsi, terpusat sama keluarga Cendana. Nah, hari ini korupsi itu melebar kemana-mana. Artinya bagus dong, ada pemerataan dong. Bagus. Perspektif korupsinya jadi lebar luas. Kan? Dari satu orang jadi banyak orang gitu kan. Banyak orang. Bagi-bagi kuenya rata. Rata gitu ya. Tapi kan bagaimanapun korupsi ini adalah hal yang membuat sengsara ekonomi rakyat. Nggak bisa kita bilang nyatakan bagus. Nah, korupsi yang merajalela ini hari ini sudah sampai ke tingkat desa. Bahkan banyak kepala desa hari ini itu banyak terkena tangkap tangan. Terus pemerintahan 2 periode Jokowi 5 menteri sudah ditangkap. Yang terakhir
Johnny G Plate terkait ya sangat fantastik. 8 triliun bukan hanya di pemerintahan Jokowi saja, pemerintahan sebelumnya juga luar biasa. Padahal Gus Dur jatuh di ada skandal 2,5 T loh ya. Iya. Ini 8 belum jatuh ya? Belum jatuh, ini belum jatuh. Nah, bayangkan saja di pemerintahan sebelumnya, sebelum Jokowi, skandal Senturi, ya kan, BLBI, itu kan nilainya juga luar biasa yang sampai hari ini Satgas BLBI masih bekerja dan Senturi mana? Kan tidak terungkap. Dananya lebih besar kan waktu itu. Tingkat korupsinya yang dibandingkan misalnya dengan Johnny G Plate yang cuma 8 triliun. Senturi itu hampir ratusan triliun kan. Gitu. Yang tertangkap hanya orang-orang yang memang ya tidak bermain di pada tingkat kebijakan gitu. Ya artinya gini. Persoalan korupsi tetap jadi momok. Persoalan itu pertama. Yang kedua, persoalan pelanggaran HAM. Hari ini kan Jokowi sudah melakukan rehabilitasi terhadap orang-orang yang dinyatakan melanggar HAM waktu itu kan gitu. Korban-korban HAM, korban-korban HAM. Bahkan ketika pemerintahan Jokowi berada di Aceh kemarin ada orang-orang yang lama tinggal diasingkan sejak Orde Baru, mereka datang ke Indonesia dan diajak balik ke Indonesia untuk mengembangkan Indonesia lagi. Nah, hal-hal seperti ini much better lah emang kayak gue bilang tadi, kondisi hari ini secara politik, secara demokrasi ada perubahan-perubahan. Nah, cuma persoalannya memang pada sektor ekonomi yang harus kita lebih tegaskan. Walaupun Jokowi pendapatan per kapita negara, pendapatan hari ini negara itu udah surplus banget. Tapi kan hutang negara juga harus diungkap juga. Jadi PR tersendiri. Gitu. Walaupun perdebatan hari ini persoalan IMF kan lagi rame nih. Bahwa SBY punya jasa untuk penghapusan hutang di IMF. Oke lah, tapi bagaimanapun setiap negara butuh hutang memang. Itu fakta gitu. Itu fakta. Tapi bagaimana itu menjelaskan hutang negara ini dipakai untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ini kan juga harus dibuka gitu loh. Dibuka seluas-luasnya. Hari ini secara ekonomi ya bagus. Tapi ada beberapa hal yang menyangkut kepentingan ekonomi elit. Yang tadi, yang kalau biasa bahasa kawan-kawan aktivis itu oligarki. Nah, oligarki ini kan jadi PR benar gitu. PR yang benar-benar. Bayangkan saja 9%, mungkin 7 atau 5%, 7-9% orang Indonesia yang menguasai sumber daya alam Indonesia cuma 9%. Yang lainnya numpang gitu. Nah, ini kan juga harus jadi perhatian. Bagaimana oligarki ini juga harus dibatasi, bahwa politik mempengaruhi ekonomi dan ekonomi mempengaruhi politik, iya. Tapi kan bagaimana aturan-aturan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kekayaan bumi dan seisinya harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Nah, ini yang menurut gua sama beberapa kawan-kawan teman-teman aktivis yang notabene masih bilang menyatakan aktivis 98 menjadi PR besar. Bahwa yang tadi capres ya nggak penting juga. Nggak penting karena kita nggak bisa nitipin apa-apa ketika mereka berkuasa juga dengan tujuan mereka gitu. Sebelum tambah serius, kita minum dulu lah ya kan. Ini ada red wine. Ya kan. Ada red wine. Red wine asli Jogja ya kan. Karena belum ada sponsornya kita harus nih. Aja ya. Harus ada sponsor nih advance. Ya kan? Nah, tadi menarik juga kan, artinya bicara tadi undang-undang.
Artinya ada teman-teman aktivis juga ada yang menyuarakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Dan teman-teman aktivis. Dan kalau nggak salah di awal Juni ketuanya Bung Embai ini, ya kan, ketua PP, ya kan, juga menyatakan siap mengawal untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Karena dalam literatur mereka jarah bahwa amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat ternyata sudah kebablasan dan kelewatan, mau dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 45. Itu Bung Bay sebagai aktivis melihatnya gimana sih? Ya tadi kan gue bilang di awal bahwa ada indeks demokrasi kita yang merosot. Hari ini demokrasinya demokrasi pasar. Oke. Tidak artinya udah melenceng dari cita-cita ya. Jauh banget lu bayangin seorang artis yang nggak mengerti persoalan aspek kenegaraan, banyak lah ya yang di TikTok gitu kan muncul di media sosial dengan merobek-robek baju, tiba-tiba dia didorong untuk jadi caleg partainya. Artinya yang diutamakan adalah bagaimana partai itu mendapatkan suara. Nah, terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 45, menurut saya ada hal yang harus diterjemahkan gini. Banyak orang berpendapat demokrasi pasar ini gak cocok dengan iklim demokrasi Indonesia. Kalau gua pakai analogi bahwa gua nih seorang pendaki gunung, ketika gue berjalan pasti kan ada nyasarnya di jalan yang baru yang gue nggak ketahui seperti apa untuk mencapai puncak. Demokrasi itu kan alat. Tujuannya apa? Kesejahteraan sosial, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, ketika kita melangkah dan nyasar di jalan Ton, kan kita harus kembali ke titik awal kita berangkat. Gitu loh. Nah, ini sama saja. Ketika hari ini banyak orang berkomentar, banyak orang menyatakan bahwa demokrasi kita udah bablas. Udah sangat liberalistik, bahkan lebih liberal dari Amerika. Dari Amerika. Bayangkan saja nenek moyangnya demokrasi itu adalah Inggris. Representasinya jelas gitu. Kalau di Inggris kan jelas representasinya konservatif sama moderat kan gitu loh. Amerika TikTok ditutup nggak ada yang komplain ya? Nggak ada yang komplain. Di sini kalau TikTok ditutup rame kali ya? Rame. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, ketika kita kembali ke titik awal kita berdiri, bukan kita kembali ke Orde Baru. Enggak. Tuntutan mahasiswa 98 itu adalah bukan mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, hanya membatasi masa jabatan presiden. 2 periode saja. Bahwa di situ terkait persoalan fraksi ABRI ketika itu kan kembali ke barak ya, kembalikan ke sisi profesionalitasnya gitu. Nah, ini yang menurut gua harus menjadi sebuah wacana baru, bahwa apa yang diminta sama kawan-kawan 98 ketika itu bukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Hanya pembatasan masa jabatan presiden. Setelah itu ya berjalan, kita menseleksi lagi, mengevaluasi lagi perjalanan demokrasi yang ada. Nah, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 saya setuju, cuma memang itu harus diterapkan secara perlahan. Misal gini, peserta pemilu itu berdasarkan undang-undang pemilu adalah partai politik, bukan perorangan, ya kan? Nah, kalau gua bicara undang-undang pemilu, ya harusnya tertutup, bukan terbuka seperti sekarang. Gitu loh, tertutup. Karena peserta pemilu adalah partai politik. Nah, bagaimana ini harus menjadi sebuah kualitas demokrasi yang lebih baik? Peran partai politik di situ kan? Peran partai politik di situ, walaupun di situ juga ada tetap money politik pasti ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada.
Tapi kan peran partai politik di situ menjadi menentukan gitu. Nah, bagaimana proses kaderisasi, terus proses pendewasaan terhadap calon-calon legislatif ini ya digodok di kawasan di mukanya partai politik. Nah, lalu yang kedua persoalan representasi. Kalau bicara representasi living reality bangsa Indonesia adalah kan bangsa ini kan didirikan oleh banyak kerajaan, kesepakatan raja-raja. Ya, bukan kesepakatan orang tokoh-tokoh yang hari ini direpresentasikan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Gitu loh. Kalau nggak ada raja-raja, negara ini nggak ada. Karena sumbangan perjuangan waktu itu dari raja-raja, emas, Sultan Hamengkubuwono ke-9 bahkan menyerahkan berapa mata uangnya ke Soekarno. Ketika itu Sultan bilang, kami sudah habis untuk negeri ini, untuk kemerdekaan bangsa ini, dan kami sudah tidak punya apa-apa kepada Soekarno. Dan Soekarno ngambil uang itu untuk membelanjakan biaya aparatur negara, istilahnya minjem. Makanya dikembalikanlah hak keistimewaan Yogyakarta. Begitu juga Aceh, ya kan? Soekarno minta duit, ada sumbangan emas di sana. Sumbangan emas, beli pesawat, segala macam. Tapi kan apa yang terjadi pasca Soekarno jatuh, Orde Baru berkuasa, malah dengan daerah operasi militer segala macam, tetek bengek. Begitu juga dengan Papua. Negara ini kaya tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa ini gitu. Nah, jadi bagi gua konteks kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah mendekonstruksi nilai-nilai demokrasi liberal, demokrasi pasar yang ada terjadi pada hari ini. Dan pernyataan itu yang selalu dinyatakan oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Mas Yatto, bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itulah perjuangan pemuda Pancasila saat ini gitu. Bahwa ada kader-kader pemuda Pancasila yang ada mewakili ada di dewan, misal kayak Bambang Susatyo, Mas Nyala Mataliti sebagai ketua DPD dan sebagainya gitu. Itu adalah bentuk dari sebuah pengharapan kita terhadap perubahan itu. Ketika gue ketemu sama Mas Bambang Susatyo terakhir, Mas Bambang nanya ke gue, lo nyaman gak sih dengan kondisi hari ini? Gue bilang gak nyaman, Mas. Gitu. Dia bilang gue juga sama, gue juga gak nyaman. Artinya kegelisahan bukan cuma aktivis. Makanya politisi juga terjadi gitu, gelisah. Nah, cuma kan masih ada kehendak partai politik yang masih mau, gue nggak tahu ini proksi atau bukan ya, tapi menurut gue ini proksi. Karena kalau bicara pasca reformasi 98, banyak kepentingan Barat kan yang masuk ke Indonesia. Bayangkan saja pengurusan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu konsultannya adalah konsultan yang dari luar gitu loh. Kondisi hari ini kayak apa yang diperjuangkan oleh pemuda Pancasila kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sesuai naskah asli, ya bagi gue masih kontekstual. Jadi masih kontekstual sehingga bagi gue ya tadi seperti kita mau menuju cita-cita kita ketika kita nyasar, ya balik lagi ke titik awal kita berjalan. Artinya tadi kita bicara bagaimana kesalahan Republik ini saat ini. Ada bidang ekonomi, bidang politik, tadi juga ada kesalahan tentang masalah landasan dasar di Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang kita ngomong isu kekinian nih. Isu kekiniannya artinya sebentar lagi pemilu. Tapi ada yang menarik tadi. Saya ngobrol dengan Pemretnya Konteks, ya kan. Ini menarik nih. Sekarang lagi ada pengajuan di MK. Ton gue ngerokok Ton ya. Silakan. Pengajuan di MK masalah kan calon presiden itu minimal 40 tahun secara ya kan aturan. Artinya ada yang menggugat
bahwa tidak 40 tahun boleh. Ya kalau saya sebagai, walaupun kita udah di atas 40, nggak ada masalah ya. 40 atau berapa nggak ada masalah. Tapi pilihan itu kan arti hak asasi semua manusia. Nggak ada masalah juga ya kan. Yang 35 kalau punya kontribusi dan punya ini track record bagus ya silakan aja. Tapi kan yang menarik, kalau itu ada, terus siapa yang diuntungkan? Apakah anaknya seorang oligarki mau jadi cawapres? Kan bisa aja. Artinya kan pertanyaan, ya kalau kita wartawan biasa pertanyaan usil kan kayak gitu kan. Kok gugatan MK-nya kok berbarengan dengan mau pemilu, sedangkan 3 tokoh ini masih pada pusing masalah cawapres. Apa jangan-jangan mau naikin itu? Nah, tanggapan Bung Bay gimana nih? Gini, kalau usia itu kan hanya angka. Oke. Kedewasaan juga ada angka ya kan? Iya, tapi kedewasaan juga menentukan. Tapi gini, kalau gue sih ngelihatnya gini, apa yang dilakukan hari ini kan akibat dari demokrasi pasar itu. Iya. Proksi bisa jadi ini adalah bagian dari mekanisme strategi proksi. Oke. Bagaimana mengacaukan dan melihat dalam konteks persepsi masyarakat terkait kondisi demokrasi hari ini. Ini kan mengganggu sebenarnya. Iya. Nah, kalau ini menjadi persoalan menurut gue sih 40 tahun itu adalah usia matang ya. Oke. Usia matang. Karena kalau bicara undang-undang kepemudaan saja, itu batasan undang-undang kepemudaan itu di usia 35 tahun. Oke. Yang bisa kalau gua di Ormas, ketika lo menjabat sebagai ketua OKP, organisasi kepemudaan, itu batasnya 35 tahun. Gitu loh. Tapi kan 17 tahun sebenarnya dia sudah bisa ikut organisasi. Dianggap dewasa kan? Dianggap dewasa gitu. Nah, bagi gua usia itu bukan persoalan. Usia itu bukan persoalan. Persoalannya adalah bagaimana dia mampu tidak mengeksekusi apa yang diinginkan masyarakatnya. Ya bagaimanapun hari ini kan bagian dari gangguan-gangguan seperti pengajuan judicial review terkait MK terkait pemilu terbuka dan tertutup gitu. Walaupun itu penting, itu hak sangat mendasar. Tapi ini persoalan umur, ini persoalan yang menurut gua nggak penting-penting banget gitu. Nggak penting-penting banget. Bahwa memang sudah disepakati undang-undangnya adalah umur 40 tahun, kematangan seseorang dilihat dari usia ya silakan saja. Tapi tidak harus menjadi sebuah patokan bahwa seseorang itu bisa berkiprah di wilayahnya. Orang menjadi presiden kan harus tahu, harus punya minimal kalau bahasa dulu, kalau zaman Orde Baru minimal pernah jadi presiden kan gitu. Ya kan, makanya nggak ada yang pernah punya pengalaman jadi presiden, ya kan. Nah, ketika dia menjabat sebagai kepala daerah dengan 5 tahun, lalu menjabat anggota dewan dan sebagainya, itu kan proses. Pengalaman politik, pengalaman administrasi, bagaimana mengeksekusi kebijakan, ini kan juga proses yang harus dilewati oleh banyak anak muda di Indonesia. Gitu. Nah, kalau gue sih nggak ada persoalan. Bagi gue itu gangguan-gangguan gitu. Persoalan, tapi kan kalau ternyata yang mau nyalon adalah itu agenda itu. Ya ini kan terkait sama dinasti. Nah, ya kan kita bicara dinasti nih. Kalau bicara dinasti, gue misalnya, gue punya anak. Anak gue mampu melaksanakan itu dan dicintai di wilayahnya. Secara alam bawah sadar kita pasti mendorong ya. Iya dong. Merestui. Kecuali kan kita nggak bisa ngelarang anak ketika anak kita seneng ngegambar atau seneng ngotrak-ngaprik komputer misalnya dibongkar-bongkar, ya memang dia hobinya di situ, tinggal kita yang ngarahin kan gitu. Masa kita harus larang ketika dia seneng sama dunia politik di negerinya? Ya itu kan bagian dari bagaimana cara dia mencintai negerinya kan gitu.
Nah makanya tadi kembali bagaimana dia mengeksekusi kebijakan daerah atau kebijakan nasional dan tingkat provinsi untuk kemaslahatan umatnya. Jadi tetap saja usia itu sebenarnya bukan patokan, tapi bagaimana kedewasaan politik, kedewasaan mereka memimpin. Kan lo nggak mungkin ngelarang anak lo mandi hujan misalnya, padahal mandi hujan itu bagian dari kebutuhan dia untuk menjaga stamina tubuhnya kan gitu. Artinya ya tergantung track record, tergantung banyak hal ya. Oke. Artinya ini ya kita prediksi isu ini akan meledak ya kan gitu kan. Kita prediksi isu ini akan meledak. Cuman kan ya dilihat dari kacamata siapa. Kalau dilihat dari kacamata oligarki ya mungkin ada maksud ke sana, tapi dilihat dari kacamata kita sebagai awam untuk menilai persoalan secara objektif ya tidak ada masalah ya kan. Tahun dulu kita kan memperjuangkan yang namanya penghapusan kolusi, korupsi, nepotisme. Oke. KKN ya. KKN. Kolusi bagi gua, kolusi itu kan ketika gue punya temen lo misalnya kan, gue prioritasin lo untuk jadi staff gue, tapi lo nggak punya kemampuan, dan gue bela lo, itu kan kolusi. Oke. Kalau korupsi jelas kan gitu loh, extraordinary crime harusnya. Dan ini kalau gue sih hukum mati gitu, daripada dia di penjara, ya kan ngabisin uang negara, ngasih makan koruptor. Duitnya juga masih ada, sita asetnya, hukum mati. Kayak Cina gitu loh. Nepotis bagian dari keluarga kan, istilahnya. Kalau keluarga gua punya kemampuan untuk mengeksekusi kebijakan negara tanpa mempertimbangkan bahwa dia dekat sama gua, kenapa enggak? Kan gitu. Kenapa enggak? Ini kan persoalan profesionalitas, menempatkan porsi profesionalnya di tempat masing-masing gitu. Nah, cuma kan persoalannya ketika itu KKN ini menjadi satu kesatuan di Sentral Cendana kan gitu. Ketika Mbak Tutut nggak punya keahlian apa-apa menjadi menteri kan. Ekonomi bisnis Cendana dikuasai hanya beberapa orang kan gitu. Nah itu yang jadi persoalan. Nah hari ini bagi gua memang konteksnya bahasanya dinasti sih ya. Jadi agak secara semantik jadi agak, karena kan udah nggak lagi sentralisasi korupsinya. Korupsinya terbagi-bagi nyebar kan. Gitu. Oke. Ini menarik nih Bung Bay. Artinya obrolan yang santai-santai ini memang menarik ya karena kita punya kacamata, punya parameter, punya pisau analisa yang memang kalau seperti Bung Bay kan tergali dari zaman aktivis, dari zaman mahasiswa. Tapi kan nggak semua orang akhirnya punya pisau analisa yang sama. Sehingga kalau sarannya Bung Bay kan gini kan, ada juga fenomena lagi baru misalnya ada ketua BEM salah satu universitas negeri ngajak berantem Jokowi, ya kan, yang turun apa gue yang turun, ya kan, kayak gitu-gitu. Sebagai dulu pernah muda, ya kan, pernah di Senat, pernah di ini, ya kan, pernah di kemudaan, itu gimana sih lihat karakter-karakter yang kayak gitu, aktivis-aktivis muda yang kayak gitu? Kalau gue sih ngeliatnya gini, kita ini kan bangsa Timur kan, yang menghormati, catatan ini ya, bangsa Timur masih menghormati adat istiadat, orang tua dan sebagainya. Gue belajar ini dari ketua umum gue, Mas Yabto. Lo boleh kritik, lo boleh kritis, lo boleh menyampaikan protes keras, tapi tetap harus santun. Konteksnya kan kabur nih. Ketika lo menyampaikan protes dan kritik atau masukan, santun tuh gimana cerita? Ya lu nggak perlu menghujat itu orang gitu. Bagaimanapun Jokowi itu kan representasi kelembagaan, presiden. Hari ini kan presidensial. Representasi itu kan juga harus dihormati. Gitu. Bayangkan kalau Jokowi tiba-tiba kita punya pemimpin yang diolok-olok oleh anak negeri sendiri, tapi dihargai oleh luar negeri. Gitu.
apakah kita nggak marah ketika misalnya olok-olok itu dilakukan oleh orang luar negeri? Gitu loh. Ini kan pasti marah karena pasti membangkitkan nasionalisme kita terhadap orang yang mengolok-olok itu kan gitu. Nah, bayangkan ketika kita sebagai anak negeri mengolok-olok dia sebagai presiden yang notabene adalah representasi negara gitu. Nah, ajakan-ajakan seperti itu kan sebenarnya ya bagusnya penguasa hari ini atau rezim hari ini tidak menanggapi itu secara serius gitu. Karena memang kalau bicara kebebasan berdemokrasi, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, ya hari ini ya seperti itu konsekuensinya. Ya cuma kan yang tidak bisa ditolerir adalah undang-undang ITE itu. Ya artinya gini loh. Ya, saya ingat lah di zaman kita dulu kalau demo ke sini DPR nggak ditanggapi, demo presiden nggak tanggapi. Pernah kan di masanya Bang Bay demo akhirnya bareng waria. Iya. Ya kan? Karena lu bencong-bencong lu sono no. DPR kita bareng waria terus demo. Kan itu kan artinya apa ya? Terus kita buat aksi teatrikal yang gitu-gitu kan. Simbolik kan. Sekarang kalau saya lihat anak orang-orang yang demo segala macam, demo ke DPR. Terus rame. Habis itu buat. Terus nggak ada ya sekedar oke gue demo ya kan, cuman itu aja. Nggak ya dulu zaman kita kan banyak variasinya itu kan. Oh kita lagi demo gini, oke di teatrikal kita demo KPU dengan aksi ini, kita tempel uang pakai duit ya kan. Terus banyak lah ya kan ide-ide yang muncul. Terus ada kita demo poster, terus kita demo pakai spanduk ya kan. Ingat kita di Semanggi potong satu generasi spanduk turunan gede banget kan, giant spanduk. Nah itu artinya entah anak muda sekarang males kreatif atau apa, tapi saya lihat kenapa ya begitu ya gitu kan? Ya ini kan akibat dari kebebasan speak up itu. Oke. Sehingga semua orang berani menyatakan itu. Cuma kan memang ya tadi lo mahasiswa, lo boleh protes, lo boleh kritis gitu loh. Tapi adab dan sopan santun itu perlu harus junjung tinggi. Sama ketika gue berhadapan dulu tahun 97 apa ya, pasca 27 Juli di hadapan Mbak Mega. Gitu. Sempat gue tunjuk-tunjuk. Tapi gue sampaikan itu dalam konteks yang sesuai dengan apa yang gue sampaikan, nggak nantang berantem juga, dan itu ditanggapi oleh Mbak Mega secara elegan gitu. Nah, bagi gue apa yang dilakukan oleh mahasiswa hari ini kalau masih dalam konteks bahwa mereka mengkritisi nggak ada persoalan. Oke. Memang tugas mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan negara yang tidak berjalan ya. Mungkin harus lebih kreatif lah. Iya. Apalagi sekarang persoalan kreativitas saja nih sekarang. Fasilitasnya enak, kita medsos mention udah dianggap protes ya kan. Zaman dulu kan nggak ada tuh kan. Ada. Buat lembaran gelap yang ada kan. Iya. Oke Bung Bay, ini menarik sekali pembahasan dengan Bung Bay. Bung Bay sebagai aktivis, Bung Bay sebagai pejuang ya kan. Banyak sekali yang kita bisa kita ambil ya kan, melihat kondisi ini. Nah, terakhir nih Bung Bay, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, kira-kira pesan-pesan apa yang Bung Bay sampaikan ke generasi aktivis muda, dan pesan apa terhadap bangsa ini? Nah, ini ada berat nih sekarang. Karena pesan, ya kan, pesannya berarti kan tua kan. Gua nggak layak untuk mempresentasikan gue sebagai pejuang atau sebagai itu ya. Tapi gue cuma mau menyampaikan bahwa gini, ada persoalan negeri ini yang sudah memang harus mendapat tindakan yang sangat serius. Bagi gue persoalan korupsi itu tetap menjadi nomor satu, musuh bersama yang harus diterjemahkan secara
benar-benar secara secara apa ya, harus dinyatakan dalam tindakan. Oke. Pengajuan hari ini terkait RUU perampasan aset itu harus didukung oleh siapapun. Itu adalah pintu masuk untuk melakukan pemberantasan korupsi. Buat gua, penyalahgunaan obat narkotika itu adalah menurut pemerintah kan extraordinary. Korupsi juga harus diperlakukan sebagai extraordinary crime. Mungkin sudah, tapi pelaksanaannya masih setengah hati nih. Punishment-nya masih setengah hati. Ada beberapa hal, misal gini. Lo bayangin KPK sekarang. Penjaga selnya tuh. Yeah. Ada pelecehan, ada korupsi di situ mah. Ya kan? Terus bayangkan seorang polisi korupsi 330M menjadi Kapolres. Kan gitu. Nah, artinya apa? Tidak ada efek jera nih, Ton. Oke. Tidak ada efek jera. Nah, harus dilakukan tindakan serius. Perampasan aset udah benar undang-undang itu. Cuma kalau hanya bicara perampasan aset juga orang kan bisa gue nyimpen di duit di lo. Kan banyak kan seperti itu. Yeah. Kasus Setnov dengan Al-Quran. Nitipnya di VAR. Masih hidup nyaman di penjara. Bayangkan negara menafkahi koruptor gitu, ngasih makan koruptor. Walaupun dia di penjara bukan rahasia umum lagi, dia bisa foya-foya, bisa punya ruangan sendiri, sel khusus ya kan gitu. Nah, yang begini kan nggak membuat efek jera. Yeah. Ambil hartanya, sita kekayaannya sesuai dengan yang dikorupsi sama dia, tembak mati, gitu. 1 butir peluru dari 6 penembak mati, kan berapa sih harganya? Tidak menjadi beban negara gitu. Hari ini kan jadi beban negara semuanya, jadi persoalan negara. Bayangkan yang terjadi hari ini di KPK. Nah, buat gua, korupsi ini harus menjadi musuh bersama dari seluruh aktivis sosial dan aktivis kemasyarakatan, bahkan mahasiswa. Hukum mati koruptor, sita kekayaannya. Udah, itu aja pesan gue. Oke. Artinya ini pesan yang menarik nih, ya kan? Buat orang-orang yang sedang membahas RUU perampasan hak, kewajiban lo tuh. Kalau DPR nggak mau ya bagian dari itu kita bilang kan gitu. Kalau dia nggak mau, anggota DPR tidak mau merumuskan mengesahkan itu, ya DPR bagian dari oligarki itu ya. Oligarki yang korup itu gitu. Oke, itu pesan yang menarik buat Bung Bay, buat teman-teman aktivis semua, buat pemuda Indonesia. Ya, waktu juga yang memisahkan kita, Bung Bay. Ya. Pasti kita akan bertemu lagi dalam sesi 2, 3, dan keempat. Ya kan? Kita akan bahas lebih banyak buat isu-isu yang lebih menarik dan isu kekinian. Sukses untuk strategi, konteks, dan media jaringan medianya. Oke, terima kasih Bung Bay. Sama-sama. Thank you, Ton. Thank you. Salam merdeka.